Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi pendengar, penonton di mana saja berada. Kembali bersama kami dalam acara Sulut Bicara edisi 21 November 2025 yang saat ini Sulut Bicara mengangkat tema Persmas 1960 simbol kebangkitan sepak bola Sulawesi Utara. Perlu diketahui pendengar bahwa Persmas 1960 kembali dilaunching oleh Gubernur Sulawesi Utara langsung pekan lalu, di mana masa kejayaan, masa kebangkitan Persmas 1960 dibangkitkan kembali dengan dukungan antara pemerintah dan stakeholder untuk mendukung atau mensupport supporter-supporter yang ingin mengembalikan kejayaan sepak bola di Sulawesi Utara. Dan dalam 1 jam ke depan, saya Anugrah Pandey akan membahas tentang Persmas 1960 yang merupakan simbol kebangkitan sepak bola Sulawesi Utara. Dan saat ini di studio Pro 1 RRI Manado telah hadir bersama kami dari pihak Asprof PSSI Sulut yang hadir sebagai Sekretaris Asprof PSSI Sulut, Bung Fenri Rorim Pandey, yang juga merupakan yang sangat mengatensi perkembangan sepak bola di Sulawesi Utara. Dan untuk narasumber kedua sebenarnya kita menghadirkan langsung juga dari pihak Persma 1960, manajer klub Christian Yokung, tapi berhalangan hadir, mungkin nanti hadir di saat berlangsungnya acara melalui Zoom. Dan tanpa berlama-lama, saya langsung saja ke Bung Fenri. Bung Fenri, melihat kebangkitan ataupun launching kembali Persma 1960 yang dilakukan langsung oleh Pak Gubernur Sulawesi Utara, Pak Julius Selvanus. Melihat fenomena kebangkitan ini seperti apa dari pandangan Pak Fenri? Silahkan Pak. Terima kasih, selamat pagi semua pemirsa dan juga host. Saya mungkin berbicara dulu sebagai sebagai orang Sulawesi Utara yang sangat getol, yang sangat suka ada klub sepak bola Sulawesi Utara kembali berjaya di level atau kasta tertinggi kompetisi sepak bola di Indonesia. Ya. Melihat launching yang sudah dilaksanakan oleh Persma 1960 Manado ditandai dengan fun game antara Persma All Star versus Persija Glory. Ya, di situ sangat terasa aroma sepak bola tahun 90-an, ketika 90 sampai 2000-an, ketika 3 klub anggota PSSI Sulawesi Utara berada di
kasta tertinggi kompetisi Indonesia. Ada Persma, ada Persmi Minahasa, dan juga Persibom Bola Mongondo. Nah, melihat fenomena ini sangat terasa euforia, masyarakat memang merindukan, termasuk kami, termasuk saya secara pribadi, merindukan bahwa ada gaung lagi kompetisi level Liga 1, level Liga teratas yang dilaksanakan di Sulawesi Utara, terlebih di Stadion Kelabat. Nah, sangat apresiasi secara pribadi maupun secara warga Sulawesi Utara, sangat apresiasi kepada Pak Gubernur YSK yang mau sama-sama membangun kembali salah satu klub anggota PSSI Sulawesi Utara untuk naik ke level yang lebih tinggi. Nah, saya melihat dari kegiatan launching dan juga melihat komposisi dari manajemen, ini bentuk keseriusan yang dalam hal ini tidak main-main memang untuk mau menuju ke sana. Nah, sebagai pengurus PSSI Sulawesi Utara, hal ini juga kami sampaikan kepada Ketua PSSI Sulawesi Utara Pak Jauna Ganda, dan beliau sangat mendukung. Nah, bahkan beliau menugaskan saya pada waktu itu untuk mengawal langsung kegiatan launching, kegiatan fun game ini yang mata-mata acara yang wilayah PSSI, biar lebih lebih terasa euforianya, biar lebih terasa dukungannya terhadap Persma untuk kembali berjaya di level kompetisi tingkat atas. Pada prinsipnya kerinduan masyarakat Sulawesi Utara, kerinduan kami pribadi, kerinduan organisasi PSSI Sulawesi Utara mulai terasa, mulai terlihat gaungnya, dan mulai jelas akan ada salah satu klub anggota yang akan menuju kembali ke level atas. Iya. Mungkin demikian. Oke. Fendrik, kebetulan mungkin ini dari siap. Pak Christian. Oh ya. Kita lanjut, Pak. Dari pihak PSSI melihat PSSI sebagai regulator, Pak. Regulator persepak bolaan di Sulawesi Utara, melihat untuk klub Persma sendiri dibandingkan dengan klub-klub yang lain yang ada di Sulawesi Utara, melihat gaung yang seperti Bapak sampaikan tadi, kira-kira atensi khusus untuk Persma sendiri, Pak, dan juga mungkin klub-klub lain yang mungkin belum muncul dalam permukaan, kira-kira perhatian juga untuk klub-klub lain itu seperti apa, Pak, untuk disamaratakan maju bersama untuk dalam momentum kebangkitan persepak bolaan ini, Pak. Tentang keberadaan PSSI Sulawesi Utara terhadap bagaimana caranya atau harapan kepada klub-klub anggota PSSI Sulawesi Utara, itu selalu kami sampaikan bahwa kami akan selalu mendukung. Iya. Kami akan selalu mendukung. Tetapi dalam hal mengejar prestasi level atas, untuk klub-klub anggota itu memang menjadi tanggung jawab klub anggota itu sendiri. Oh, iya. Nah, ketika kami melihat ada klub yang berpotensi untuk naik ke atas seperti Persma ini, kami akan dukung sepenuhnya. Okay. Kami akan dukung sepenuhnya. Iya. Sebagai regulator dan juga sebagai operator kompetisi di daerah, kami akan sangat mendukung jika ada klub anggota dari PSSI Sulawesi Utara yang memang terlihat serius untuk ke atas. Iya. Untuk yang lain yang belum terlalu serius, tetap juga kami akan perhatikan. Tetapi dalam hal fokus, ketika ada klub yang serius, kami akan selalu berada di belakang dari klub tersebut. Oke, terima kasih, Pak. Menarik, pemirsa. Dalam beberapa menit ke depan kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Ya, kembali lagi bersama kami Sulut Bicara yang mengangkat topik tentang Persma 1960, simbol kebangkitan sepak bola Sulawesi Utara. Dan pendengar, saat ini telah hadir bersama kami manajer klub Persma 1960 sekaligus staf khusus olahraga Gubernur Sulawesi Utara, Bung Christian Yokung. Selamat datang Bung Christian. Terima kasih, hadir Bung di Anugrah. tengah kesibukan. Ya. Mungkin kita langsung, kebetulan dari Bung Christian telah hadir, kita langsung ke Bung Christian. Saat ini Bung, kita membahas tentang Persma 1960, di mana kan baru saja di launching pada pekan lalu, dan ini di masyarakat tergaung bahwa ini momentum kebangkitan sepak bola di Sulawesi Utara. Kira-kira dari pihak manajemen Pak melihat fenomena dan antusias dari berbagai pihak, bahkan dari pemerintah atas kebangkitan Persma 1960 dan sehingga boleh di-launching, seperti apa dari tanggapan manajemen? Oke, terima kasih Bung. Untuk pendengar juga, kami dari manajemen Persma 1960 bersama juga pastinya di bawah dari PSSI juga Asprof, karena kami secara resmi juga. Ini sebenarnya kalau menurut saya, kenapa muaranya, kiblatnya ini sebenarnya ada di pemimpin daerah juga. Karena Pak Gubernur ini juga kan adalah praktisi, artinya penggila olahraga, termasuk sepak bola salah satu cabang olahraganya juga kan. Dan kemarin kami mendapatkan arahan juga bagaimana sebenarnya sepak bola ini harus bisa dinaikkan, dibangkitkan juga. Dan kami melihat saat ada komunikasi yang ada bersama manajemen dan juga pihak yang terkait, kami pikir ada satu peluang Persma yang sebagai ikon Kota Manado, yang juga ikon Sulut, ini bisa menjadi kalau menurut kami sih ini menjadi api juga tersendiri untuk membangkitkan sepak bola di Sulawesi Utara. Yang kami ingin informasikan bahwa sebenarnya Pak Gubernur ada di sini sebenarnya dengan Persma sendiri untuk menaikkan animo sepak bola di Sulawesi Utara. Supaya apa? Supaya bisa bangkit juga untuk klub-klub yang lain. Artinya secara keseluruhan antar kota kabupaten, karena kita tahu bersama juga kan di kota kabupaten lain ada namanya Persibom, Persmin, Persbit, bahkan di Sangihe ada Persis begitu. Jadi bisa terintegrasi dengan seluruh kepala daerah untuk bagaimana peduli, karena Pak Gubernur sudah memulai dengan Persma 1960. Jadi itu menjadi sebenarnya acuan, api semangat bagaimana supaya sepak bola ini bisa jalan. Kalau semua sudah bisa jalan, berarti industrinya sudah pasti akan ikut jalan. Karena kita nggak bisa biarkan hanya secara organisasinya PSSI berjalan sendiri. PSSI juga harus sinergi. Itu harus dibantu juga dengan peran pemerintah, peranan kita juga yang swasta, untuk para penikmat penggila bola juga harus terlibat begitu. Nah, kayak kemarin Persma sudah di launching, kita melihat animo begitu besar sekali dari masyarakat, dan kita yakin percaya jika ini bisa terlaksana di tiap kota kabupaten dengan klub-klub yang ada, saya pikir api semangat spirit sepak bola juga ini ya pasti akan luar biasa di Sulawesi Utara. Oke, baik. Pak Christian, menindaklanjuti untuk ini, kira-kira
sudah seperti apa progres dari Persma 1960, terlebih khusus dari manajemen setelah di launching pada pekan lalu. Progres saat ini terkini seperti apa, Pak? Jadi progresnya setelah launching, Iya. pasti kami juga kan segera eksekusi untuk manajemen klub. Dari manajemen klub pasti kita segera untuk formatur tim official yang pastinya pelatih, lalu official secara keseluruhan di dalam format tim akan segera kita tentukan. Karena itu ada dalam beberapa hari ini kita ada jadwal rapat internal untuk pengurus Persma sendiri. Nanti kita akan bahas agenda paling terpenting yang akan kita lakukan adalah seleksi pemain. Seleksi pemain kenapa? Karena agenda juga yang kita dapat dari Asprof PSSI Sulut, kebetulan ada Pak Sekum juga di sini, itu ada di bulan Januari. Karena itu secara timeline kita membuat timeline agenda, kira-kira kita akan seleksi untuk real tanggalnya belum dapat, tapi perkiraan akan ada di Desember awal. Seperti itu. Iya, baik penonton, sangat menarik untuk kita lanjutkan, dan mungkin bagi para penonton atau pendengar setia RRI Manado yang ingin berkomentar atau ingin menghubungi kami dengan dua narasumber yang ada dalam studio, bisa melalui kanal YouTube RRI Manado, juga bisa lewat line telepon WhatsApp 0821 9583 5080. Oke. Sulut bicara untuk Persma 1960 simbol kebangkitan sepak bola Sulut, dari pihak PSSI seperti Pak Fendi sudah sampaikan tadi kan, dan juga dari Pak Christian bahwa Persma 1960 ini menjadi acuan untuk klub-klub lain untuk bisa bangkit bersama dalam momentum kebangkitan sepak bola ini. Nah, kira-kira Pak dari pihak PSSI melihat klub-klub selain Persma, Pak, untuk progres kebangkitan ataupun manajemen dari klub-klub lain di Sulawesi Utara seperti apa, Pak, untuk eksistensinya, Pak? Silakan. Oke, terima kasih. Berbicara klub sepak bola, berbicara klub sepak bola, kita tidak boleh pisahkan dari yang namanya manajemen. Kayaknya semua hal kalau manajemennya baik, tata kelolanya baik, berarti ujung-ujungnya prestasinya akan baik juga. Nah, yang saya lihat di antara ke-32 klub anggota PSSI Sulawesi Utara, dengan tidak mendiskreditkan, karena yang namanya klub anggota itu berarti mereka adalah anak-anak PSSI di daerah, ya, keluarga PSSI di daerah. Nah, banyak manajemen, banyak klub yang manajemennya memang agak belum berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga ketika Persma 1960 launching dengan melihat komposisi manajemen, tatanan, struktur manajemennya, kami berharap ini menjadi satu percontohan untuk klub-klub yang lain. Untuk klub-klub yang lain untuk mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh Persma 1960 ini. Nah, karena yang namanya prestasi klub itu memang menjadi tanggung jawab dari klub tersebut. Nah, Persma 1960 ini sepertinya bisa melihat celah, seperti manajemennya ini, kecerdasan manajemennya ini sepertinya bisa melihat celah, ada celah-celah yang memang tidak melanggar undang-undang untuk bekerja sama dengan pemerintah. Nah, itulah saya di sini sedikit memberikan pujian, apresiasi kepada manajemen termasuk Pak Christian Yokung karena bisa melihat itu, memanfaatkan situasi yang tidak melanggar undang-undang untuk memperbaiki prestasi klub yang dimulai dari manajemen. Nah, diharapkan hal ini akan tertular kepada 31 klub anggota PSSI Sulawesi Utara yang lain. Nah, karena memang, sorry to say, banyak teman-teman manajemen klub anggota yang sekarang sepertinya sedang belum bangun dari tidur siangnya yang berkepanjangan. Tetapi kami akan support selalu. Untuk saat ini, karena Persma 1960 terlihat getol, ya sebagai orang tua, kami akan support anak yang memang lagi mau untuk maju-majunya. Anak yang lain bukan kami tinggalkan, tidak, tetap kami support. Tapi ketika ada anak yang mau maju, antusiasnya tinggi, kami akan tetap berada di belakang. Itu pesan dari Pak Ketua Zona Ganda juga, Pak, sebagai Ketua PSSI Sulawesi Utara. Oke, makasih Bung Fendri. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp dari Lisa di kampus. Jika sudah dihidupkan kembali, sudah ada pemain-pemain barunya atau baru organisasinya yang dibangkitkan? Mungkin ini pertanyaan langsung ke
Bung Christian, dan mungkin bisa ditampung Bung. Ya. Yang kedua dari YouTube, mengurus Persma ke depan akan menjadi tanggung jawab bersama jangka panjang. Dari mana saja pos-pos sumber dana manajemen Persma 1960. Harapan kami juga Persma tetap konsisten berlaga. Terima kasih. Mungkin langsung dijawab. Oke, terima kasih. Saya langsung jawab yang Ibu Lisa di kampus ya. Kalau untuk ditanya dihidupkan ya antara pemain dan organisasi, saya pikir organisasi ini kan dibilang organisasi dibangkitkan. Kalau organisasi mungkin PSSI. Kalau untuk klub kami sudah pasti ya harus sinergi berbarengan. Tidak akan mungkin kita ke pemain kalau seperti yang disampaikan tadi Pak Sek, kalau manajemennya belum ready, tim formaturnya belum ready. Jadi ada step timelinenya begitu. Step awal kami sudah launching, setelah itu secara formatur, pengurus, manajemen dan klub. Setelah itu kita langsung mulai dari untuk seleksi pemain-pengumuman. Dan saya harus sampaikan untuk seleksi pemain kita akan buka transparan. Tidak ada sistem titipan. Karena Persma 1960 itu juga artinya kemarin dari Pak Gubernur juga ada bersama-sama. Kita buat secara profesional, harus transparan, betul-betul Persma 1960 itu bukan hanya one man show, tetapi betul-betul Persma 1960 menjadi milik masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado, dan seluruh penggiat sepak bola pecinta Persma sendiri. Kita akan buka secara transparan, kita akan menyerap betul-betul SDM yang qualified tanpa titipan putra daerah Sulawesi Utara. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin untuk pertanyaan kedua dari Ya. Dalam kanal YouTube, ini Pak. Ya, mengurus Persma ya. Jadi tanggung jawab jangka panjang, pasti kita tanggung jawab jangka panjang karena kita punya target sampai ke depan yang sebenarnya mau dibilang mustahil kali buat kita, tidak akan pernah mustahil kalau kita punya, tadi sudah dibilang, manajemen, dan harusnya kita punya mimpi dulu gitu. Saat kita punya mimpi kan semangat ini, sama seperti yang dibilang Pak Sek tadi, ini anak yang baru, ini PSSI kan induk kita nih, induk melihat dan induk harus netral. Nah, kita salah satu anak yang lagi getol supaya anak-anak yang lain juga ikut, itu pasti, itu akan otomatis. Nah, kita punya target yang sudah diberikan, memang mustahil katanya dibilang Liga 1 kan, tetapi kita akan mulai step by step. Kita timeline tiap tahun itu kita sudah punya target. Kali ini target kita Liga 3. Kita harus untuk masuk ke Liga 3. Dan kalau ditanya soal pos sumber dana, kita masih ada di Liga 4, ini Liga Amatir. Kalau secara aturan, pemerintah, kalau dulu kan kita tahu pemerintah juga tidak bisa terlibat, APBD dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau secara aturan itu sekarang di Liga Amatir bisa. Tetapi saya harus sampaikan di sini, kita Persma 1960 itu kita sudah ada sponsorship, kita menggunakan memang betul-betul sokongan pendukung dari luar. Saya pikir klub-klub ini bisa. Jadi kita tidak mati suri, kita tidak diam, kita jalan. Di Sulawesi Utara banyak yang mau untuk support. Saya punya teman-teman relasi bisnis, mereka suka terlibat dalam olahraga, tetapi kita harus jemput bola, kita tidak harus menunggu. Mereka juga mau terlibat, logo mereka juga ada setidaknya di kompetisi, dan ada logo dalam jersey ataupun di area kompetisi. Cuman memang sekarang kalau menurut saya manajemen itu harus teratur. Jadi kalau klub bukan hanya bicara soal teknis, hanya pelatih, ya kan, pelatih kiper, pelatih fisik atau medis, no. Dia harus ada manajemen, harus ada direktur bisnisnya, harus ada marketingnya. Memang harus jemput bola saat ini. Karena di luar sana banyak sebenarnya company-company ataupun produk-produk yang ingin terlibat jauh tetapi tidak tahu arahnya kemana. Karena tidak ada yang menjemput. Nah, kami sudah punya tim dan kami sudah expand, bahkan salah satu sponsor terbesar kami itu pun dari Jakarta, dari luar, dari Manado. Itu karena komunikasi yang kami bangun sebelum area launching dari target kami. Mungkin seperti itu. Oke, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, ini menarik Pak, kita ke Bung Fendri. Bung Fendri, seperti Bung Fendri katakan tadi, PSSI sebagai orang tua dan klub-klub sebagai anak, dan Persma sebagai anak juga. Mungkin saya bisa tambahkan anak yang mandiri dan cerdas. Nah, kira-kira Pak Fendri melihat Persma ini untuk yang punya cita-cita ke depan yang memang ingin getol untuk ke kancah nasional kembali, dari secara organisasi
apakah dari PSSI regulasinya seperti apa Pak untuk menjaga sinergitas itu agar Persma ini bisa lancar sampai ke kancah nasional, seperti apa Pak dari PSSI? Oke. Dapat saya jelaskan dulu bahwa di level kompetisi di Indonesia untuk kompetisi-kompetisi amatir dan profesional itu ada beberapa tahapan. Nah, ketika Persma berkompetisi di Liga 4 nanti, itu adalah ditanggung jawab di wilayah PSSI Provinsi, PSSI Provinsi Sulawesi Utara. Nah, setelah mereka lolos ke nasional, itu menjadi tanggung jawab PSSI nasional. Selanjutnya ke Liga 3 dan seterusnya itu sudah menjadi tanggung jawab PSSI di nasional. Nah, itu tetap akan kami berikan dukungan, Saya memang mendengar banyak masyarakat yang menilai, melihat, ada yang bahkan mengatakan Pak Kris bahwa ini sedikit mustahil. Saya mau sampaikan Pak, sepak bola itu bagi kami, pengalaman kami tidak ada yang mustahil. Kalau berbicara mustahil berarti Persibom, Persmin dulu tidak akan ke atas dong. Persman akan ke atas dong. Kalau berbicara mustahil berarti Stadion Kelabat tidak akan pernah dijadikan venue putaran partai final Liga Indonesia. Kalau berbicara kemustahilan. Dari hal yang saya serap tadi ketika Pak Christian mengatakan tentang business activity, soccer business activity, klub soccer business activity, itu sangat-sangat menjanjikan. Masalahnya begini, tidak ada satu klub pun yang akan naik ke atas tanpa melakukan business activity. Ya. Hal ini sudah ada di 4-50 tahun lalu di Eropa. Sehingga menjadikan klub-klub mereka sekarang berada di level-level atas. Nah, pokoknya ketika Pak Christian mengatakan tadi bahwa ini sudah benar. Ini sudah benar, smart management yang di dalamnya harus diisi aktivitas bisnis klub tersebut untuk menunjang program-program dari klub tersebut. Nah, kalau sudah mendengar seperti ini, saya jadi semangat. Mudah-mudahan pembicaraan hari ini yang Pak Presiden tadi sampaikan mau diambil di mana pos-posnya, kami nggak mau tahu itu. Silakan cari sendiri. Tetapi kalau sudah berbicara seperti ini, ada aktivitas bisnis di dalam pemikiran manajemen, diharapkan ini akan menjadi satu acuan menular ke teman-teman manajemen klub yang lain anggota PSSI Sulawesi Utara. Kita nggak akan pernah kemana-mana jika aktivitas bisnis sepak bola masih dianggap tabu. Ya. Oke. Ya, berarti Pak Christian manajemennya udah ke depan udah ada rundown dan sudah ada peta ke depan yang bisa. Pasti pemetaan kita bukan hanya pemetaan skala daerah. Pasti saat kita launching ini kita sudah prepare sampai yang tadi pemetaan secara nasional. Connecting antara Asprof PSSI, Sulut dan juga pasti yang akan menjadi arealnya PSSI Pusat. Dan memang harus dari awal ini kita bawa ke arah bisnis karena Liga Eropa mau liga yang di lain pun apalagi Arab juga sekarang kita harus lihat di belakang itu memang bisnis. Tidak ada kalau bilang hanya kompetisi. Kompetisi tidak akan pernah menghidupkan olahraga sepak bola ini, tetapi saat bisnis dia running industri ini jalan secara otomatis. Oke. Ya, ini ada pertanyaan dari via WhatsApp. Maaf, mohon diberi pencerahan kenapa Persma 1960. Karena yang kami ketahui hanya tahu Persma pernah mengalami masa kejayaan di tahun 1990-an. Dari Martin Karumbasan. Mungkin Pak Christian. Ya, saya langsung jawab aja karena kebetulan kita baru bahas soal bisnis. Persma, Persmin, Persibom ada di Liga 1 karena bisnis. Karena dulu kita pernah ke puncak kejayaan karena ada faktor bisnis di dalamnya. Dan Persma dulu juga di areal di tahun 90-an itu juga di-banned karena bisnis. Itu otomatis. Karena gaji pemain asing yang tidak dibayar, melaporlah ke induk paling teratas FIFA dan akhirnya di-banned. Kenapa Persma 1960? Karena memang aturan dari PSSI saat di-banned harus menggunakan nama, tidak bisa nama yang sama. Harus nama yang berbeda. Digunakanlah Persma 1960 dan itu terdaftar resmi di dalam Asprof. Kita sebenarnya tidak melihat soal nama, tetapi spirit Persma, kejayaan di Liga 1 itu yang kita bawa saat launching kemarin. Yang datang, saya adalah manajer. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Saya manajer Persma 1960 tahun 2016. Saya membawa juga sampai tingkat nasional. Jadi ini bukan sesuatu yang baru buat saya. Saat launching kemarin bukan hanya pendukung dari Persma 1960. Yang datang itu memang original Persma.
Karena yang kita bahas bersama launching ini, spirit yang kita bawa adalah spirit Persma. Karena itu kenapa diadakan pertandingan friendly match dari senior Persma semuanya saat melawan Persija Glory gitu. Jadi kalau kami harus menyampaikan ini memang secara administratif. Tapi kalau mau ditanyakan kenapa berbeda, ya itu akibat bagian dari bisnis. Kita harus profesional, karena kalau saat di bisnis, kita bisniskan, berarti artinya seluruh operate termasuk untuk fee, gaji pemain dan lain-lain, itu harus bisa termanage dengan baik. Supaya kejadian belajar dari pengalaman yang dulu, dari manajemen yang dulu. Kami kan manajemen yang baru, kita belajar dari apa yang baik dulu kita ambil, yang mungkin kurang kita akan perbaiki supaya ini bisa paripurna sempurna untuk ke depan, untuk mengejar target mimpi kita. Iya, ya, Bung Christian, ini kan Persma 1960 dijuluki badai biru. Di kalangan masyarakat sebenarnya Pak bertanya-tanya, ini kan sudah di launching, terus kapan pertandingannya? Mungkin di Liga 4 ya Pak sekarang. Kira-kira bisa disampaikan Pak untuk pertandingan. Kalau pertandingan itu ranah daripada PSSI. Kalau mau ditanya badai biru, saya bisa jawab badai biru dulu yang tidur, sekarang kita harus kita bangunkan lagi ya kan, supaya badai ini terasa. Bahkan sebenarnya sebelum launching ini badai sohantam dari malam waktu itu. Saya pikir ini pertanda alam. Nah, ini pertanda alam. Alam pun merestui. Malamnya badai, paginya soft sampai memang akhir acara. Dan butuh satu tagline memang dari kita untuk bagaimana badai ini bisa ada, ya kita harus solid, satu komando. Itu yang Pak Gubernur gaungkan kemarin. Harus satu komando, bukan hanya di dalam Persma, tetapi seluruh kita rangkul seluruh saudara-saudara kita. Klub-klub yang lain, ini adalah saudara-saudara kita. Kalau PSSI sebagai induk, kalau kami akan merangkul saudara-saudara yang lain juga, supaya bagaimana kita bersama-sama. Kalau ini pun, kalau ya puji Tuhan kita juga bisa menjurai di tingkat daerah dan kita ke nasional, kita bukan hanya bawa mimpi Persma, kita membawa mimpi saudara-saudara kami, klub-klub yang lain, yang pastinya kita akan terintegrasi juga dengan induk kami, Sulawesi Utara. Intinya membawa kejayaan nama Sulawesi Utara. Karena itu dibutuhkan semangat spirit di luar dari solid satu komando, ya harus ada jiwa fighter, petarung di situ. Mungkin seperti itu. Menarik Pak Christian. Tapi pendengar, penonton ini masih berada, kita akan break sejenak. Pastikan jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Astaga, bukan main Nyong. Ngana sini ngana. Bukan main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai disajar Bang Ngana begitu nih, boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan. Ada apa ini? Pas Pak. Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung-fasung, kong sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah, mana tuh sampah dia ada buang? sana, Pak, Coba saya. ambil tuh sampah. Rasa Ngana. Adik, Biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi di wilayah tempat kita ini, pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini. Dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Ya, sulut bicara Persma 1960, simbol kebangkitan sepak bola Sulawesi Utara, kembali bersama kami. Dan saat ini kita ketambahan satu narasumber dari pihak manajemen Persma 1960, Bung Randy Omar selaku media officer. Ya, menarik, kita lanjut perbincangan tadi tentang Persma 1960 ini yang menjadi acuan bagi klub-klub lain untuk bersama-sama membangkitkan pesepak bolaan di Sulawesi Utara. Kita mungkin ke Bung Fendri lagi. Bung Fendri, ya sampai di titik ini dari beberapa klub mungkin yang paling menonjol untuk Persma 1960. Nah, ada juga pertanyaan-pertanyaan Bung Fendi, kompetisi-kompetisi yang akan diselenggarakan PSSI selanjutnya ke depan apakah sudah diagendakan atau seperti apa Pak? Tanggapan Bung Fendri silahkan. Oke, terima kasih. Ya. Oke. PSSI Sulawesi Utara itu fungsinya, sifatnya adalah perpanjangan tangan dari PSSI. PSSI sudah memiliki kompetisi menurut tingkatannya secara reguler setiap tahunnya. Nah, untuk semua PSSI provinsi yang ada di Indonesia, kita wilayahnya ada yang namanya kompetisi amatir Liga 4 dan kompetisi usia muda yang namanya Piala Suratin. Nah, Persma 1960 bersama dengan klub-klub anggota yang lain, klub anggota PSSI Sulawesi Utara akan bermain di wilayah Liga 4 provinsi. Liga 4 provinsi. Nah, di Liga 4 provinsi ini ada 32 klub dan salah satunya adalah Persma. Nah, surat edaran PSSI tahun 2025 untuk kompetisi 2020 dan 2026 sudah diturunkan. Format kompetisinya sebenarnya dimulai dari level kabupaten kota. Level kabupaten kota. Tetapi karena ini musim sosialisasi untuk level kabupaten kota, kami sudah sosialisasikan juga, tetapi sampai saat ini, sampai batas waktu yang ditentukan pelaksanaan kabupaten kota bulan November, belum ada satupun kabupaten kota yang melaksanakan, yang dilaporkan kepada kami. Jadi kami akan running di level provinsi saja. Di level provinsi saja, selanjutnya nanti ke level nasional. Nah, surat edaran PSSI ini untuk kompetisi Liga 4 provinsi itu dijalankan dari bulan Januari sampai Maret. Bulan Januari sampai Maret. Dari bulan April dan di bulan April nanti itu putaran nasional. Putaran nasional Liga 4. Jadi Persma akan berkompetisi dan Persma dan teman-teman klub yang lain akan mulai kompetisi di bulan Januari. Nah, sangat diharapkan nanti di bulan Desember ya Pak, Pak Manajer sudah ready untuk timnya, sudah ready untuk timnya. Kalau manajemen saya lihat memang sudah sangat ready. Nah, tinggal tim di lapangan nanti seperti itu.
Oke, ya saya ke senior saya, Bung Randy. Bung Randy, ini kan melihat juga perkembangan Persma itu nggak bisa juga ini oleh media. Nah, Bung Randy sebagai media officer untuk menyampaikan ke publik ataupun memperlihatkan progres dari Persma 1960 ini seperti apa yang mungkin sudah dilaksanakan dan progres ke depannya sudah direncanakan. Silakan, Bung. Oke, terima kasih sahabat RRI Manado, ini sahabat saya juga yang jadi moderator, ada Bung Christian Yokung dan dari PSSI. Sejauh ini memang Persma ini menunjukkan progres yang luar biasa, karena di sini kalau tanpa dorongan dari pimpinan daerah kami, Pak Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus Komaling, maka Persma ini sama sekali tidak akan bangkit sebenarnya. Tapi karena Pak Gubernur yang sangat cinta olahraga, yang begitu antusias sejak hadirnya Persma ini, maka Pak Gubernur pun ketika menetapkan untuk memilih juga nama Persma kembali, kan kalau mau dilihat sebenarnya bisa untuk memilih nama lain. Tapi Pak Gubernur tahu dengan sejarah, Pak Gubernur tahu maunya masyarakat Sulawesi Utara itu apa. Jadi Pak Gubernur lebih memilih untuk membangkitkan kembali Persma, yang sebenarnya itu seperti berapa kali disampaikan bahwa sudah lama mati suri. Tapi Pak Gubernur karena tahu sejarah, tahu juga bagaimana untuk memilih nama klub yang sangat dicintai oleh warga Sulawesi Utara. Nah, pertama kali kami siarkan di salah satu media di Sulawesi Utara, bagaimana di situ terlihat antusias masyarakat itu luar biasa untuk bagaimana begitu hebatnya Persma 1960 itu bisa kembali bangkit lagi. Dan sebagai juga bagian dari Persma 1960 sekarang ini malahan begitu juga antusias. Ketika melihat semangat dari masyarakat ingin melihat Persma bangkit, maka kami pun saya juga sebagai media officer langsung juga semangat begitu untuk bagaimana menggairahkan dengan berbagai macam kegiatan. Seperti tadi kan sudah pertama kali launching kalau teman-teman bisa lihat di lapangan bagaimana masyarakat itu datang bagaimana berkumpul, datang menonton, di sini berkumpul semuanya. Dan ke depan kami yakin dengan komposisi sekarang dari manajemen kami di bawah kepemimpinan juga Pak Presdir, Pak Arfani Boki, maka kami yakin Persma 1960 ini akan bangkit, apalagi di bawah arahan langsung juga dari Pak Gubernur dan juga manajer tim kami Pak Christian Yokung. Optimis saja untuk masyarakat Sulawesi Utara, Persma 1960 pasti bisa juara ke depan. Oke. Ya, kita ke Bung Christian. Bung Christian, ini mendapat dukungan juga secara besar, atensi yang sangat luar biasa dari pihak pemerintah, dalam ini Gubernur Julius Silvanus. Kira-kira apa yang melatar belakangi Pak Gubernur sehingga bisa dengan semangatnya, spiritnya, sebagai, bahkan saya dengar kemarin Pak Gubernur telah didaulat sebagai Bapak Olahraga Sulawesi Utara. Kira-kira apakah mungkin ini momentum saja karena ini juga kan masa-masa Porprov, atau memang keinginan sendiri dari Pak Gubernur memang untuk persepak bolaan di Sulawesi Utara harus bangkit? Ya, Pak Manajer, ya. Saya pikir kita lihat historinya aja. Kita lihat secara de facto-nya Pak Gubernur bukan hanya ini ornamen politik, tetapi beliau memang adalah betul-betul praktisi olahraga. Beliau adalah wakil ketua pengurus besar Percasi Pusat, dan juga untuk ketua umum KONI Indonesia Pak Marsiano itu adalah bagian dari garis beliau dari saat sebelumnya bertugas. Jadi olahraga ini tidak bisa dibilang hanya menjadi ornamen, tetapi ini sudah menjadi bagian lifestyle, gaya hidup, dan memang targetnya beliau untuk ke depan. Beliau memang penggila olahraga. Beliau atlet menembak, atlet juga di sepak bola. Saya pernah waktu itu kita pembukaan untuk agenda waktu itu futsal ya. Agenda futsal, kita melihat biasa seremoni seperti biasa, ya sudahlah kalau pejabat hanya menendang secara biasa. Beliau enggak. Beliau menantang kiper, oke, nanti akan diberikan hadiah jika bisa menangkap. Padahal sebenarnya kalau secara seremoni itu kiper biarkan ini bola masuk.
Saya masih ingat ada Pak Randy juga di situ, mungkin hampir 5-6 kali kiper sampai diganti dari mulai cadangan hanya untuk kebutuhan seremoni sampai kiper inti, kiper PON pun ada di situ. Hanya untuk di situ saya awal melihat beliau waktu itu belum menjabat sebagai gubernur. Saya melihat beliau betul-betul memang pasti ke depan akan peduli dengan olahraga, bukan hanya akan menjadi ornamen. Dan memang itu terrealisasi. Kalau saya bilang connectingnya saat KONI ini rumah olahraga dari seluruh olahraga, sarana prasarana, visi misi beliau ada dua, satu sarana prasarana, kedua adalah regenerasi daripada atlet. Kita tahu banyak yang mati suri dan lain-lain. Nah, ini sudah mulai dikembangkan di olahraga. Kebetulan saya juga salah satu pimpinan di KONI Sulut. Saya melihat secara keseluruhan beliau betul-betul memang sangat peduli. Dan kiblat di paling atas Pak Presiden pun terbaru menyampaikan ada 2 cabang olahraga yang memang akan kita hidupkan di seluruh Indonesia kota kabupaten. Itu adalah renang dan sepak bola. Sepak bola tidak bisa diindahkan. Sepak bola adalah olahraga pemersatu. Dan memang kita ketahui bersama di Sulawesi Utara, bola ini juga kan menjadi ya memang betul-betul apa ya, kalau untuk area-area kepulauan, Bolmong itu memang kalau kita mau tanya cabang olahraga pasti sepak bola. Dan untuk Sulawesi Utara saya pikir sepak bola saat ini bisa dinaikkan akan jadi pemersatu juga untuk olahraga yang lainnya. Oke. Ya, masih dengan Bung Christian. Bung, dalam persepak bolaan baik nasional maupun internasional, salah satu instrumen juga yang turut mendukung majunya sebuah klub itu pastinya ada supporter. Nah, kira-kira dari Bung Christian dalam setelah di launching ini ataupun sebelumnya, apakah mungkin ada semacam fans club Badai Biru atau mungkin ada fans club lain yang sudah diinisiasi ataupun yang sudah dari dulu kira-kira memanage fans club supporter pencinta khususnya Persma 1960 seperti apa? Saat Persma 1960 kita kelola secara profesional dan bisnis, supporter adalah bagian. Mereka adalah pemain ke-12. Mereka adalah penyemangat untuk tim. Kita mau atur seberapa besar pun, supporter menjadi salah satu ornamen, salah satu kalau saya bilang memang vitamin eksternal kita untuk bisa menggapai keuntungan di lapangan. Dan sebelum kita launching, kami dari manajemen juga sudah melakukan memang silaturahmi dengan fans club, dengan supporter. Ya, ada juga mulai dari supporter paling awal PFC Persma Fans Club, yang setelah itu pecah ada beberapa jadi beberapa kubu supporter, bahkan supporter dari Persma 1960 kita saat 2016 juga kita rangkul menjadi satu. Karena di sini Pak Gubernur, Pak Julius Silvanus sudah memberikan instruksi tagline yang sangat baik untuk kita, satu komando. Kita tidak akan pernah beda-bedakan yang junior, senior. Saat kita bicara soal Persma 1960, kita ada dalam satu pintu untuk supporting. Dan memang di dalam nanti komposisi manajemen ada memang area sekretariat yang nanti akan mengurus tentang supporter ini sendiri. Dan ini pasti tidak akan terlepas juga nanti dari sisi areal bisnis, nanti akan berhubungan dengan merchandise, jersey dan lain-lain, kepentingan supporter, shawl. Nah, ini kita sudah rancangkan. Oke. Seperti itu. Siap. Kita ke Bung Randy. Bung, ini melihat kita masih berbicara tentang supporter ini di lapangan itu, Bung. Dengan adanya Persma 1960, apakah supporter itu cuma ada di Manado ataupun sudah melebar ke daerah di Sulawesi Utara? Karena seperti kita kutip kan Persma ini sangat spesial karena dilaunching oleh gubernur. Jadi meminta dukungan juga dari daerah-daerah di Sulut lainnya. Nah, kira-kira Bung melihat untuk supporter itu apakah cuma dari Manado atau sudah menyebar ke seluruh Sulawesi Utara? Silakan Bung tanggapannya. Oke Bung, terima kasih. Sejak pertama kali launching ada pemberitaan tentang Persma 1960 lahir, trending topik tentang Persma langsung naik. Iya. Trending topik itu ada salah satu media juga ketika ada menaikkan berita tentang Persma langsung naik trending topik. Kenapa trending topik? Karena bisa dilihat di situ bagaimana antusias masyarakat, dan ternyata setelah kami juga melihat di situ penonton itu dan komen-komen itu bukan juga berasal dari cuma dalam Manado, tapi sudah ada di satu Sulawesi Utara, bahkan ada dari luar Sulawesi Utara. Berarti dari luar Sulawesi Utara itu orang-orang mungkin dulu tinggal di Manado yang sudah berada di luar, tapi kecintaan mereka kepada Persma sangat tidak pernah hilang dan tinggi kepada Persma. Dan kita yakin dan optimis, kita juga beberapa waktu yang lalu sudah pernah bertemu bersama Bang Christian Yokung dengan beberapa
fans Persma, mereka sangat begitu antusias. Mereka bahkan mau mengumpulkan lebih banyak lagi bagaimana dulu-dulu kata mereka, selama orang nak baku dapat orang harus bangkitkan kembali nih Persma 1960 dan yakin bahwa supporter yang saat ini tidak hanya berada di Sulawesi Utara saja, tapi berada di luar Sulawesi Utara dan kami yakin ke depan dukungan dan doa dari supporter itu sangat penting untuk kemajuan dan kejayaan Persma 1960. Terima kasih. Baik, Bung Fenri dari pihak PSSI ini melihat infrastruktur dari Persma 1960 kelihatannya sudah kokoh, rumahnya sudah terbangun. Dukungan dari PSSI dan bentuk sinergitas dari PSSI dengan Persma 1960 kedepannya seperti apa, Bung Fenri? Yang pasti dukungan kami selalu regulatif, selalu regulatif. Kalau mungkin ada yang bertanya atau berpikir bahwa nanti di kompetisi karena Persma dekat dengan pengurus PSSI nanti akan jadi seperti ini dan seperti itu, tidak. Jadi untuk mungkin pertanyaan ini nanti jangan sampai ada yang mendengar pemirsa memelesetkan hal ini. Ya, dukungan kami sepenuhnya regulatif. Pada prinsipnya secara moral maupun regulatif, hubungan ke atas, hubungan ke PSSI pusat kami akan kawal terus. Nah, tadi saya mendengar sesuatu yang sangat menarik dari Pak Christian Yokung yang baru disampaikan beliau. Sebagai pengurus PSSI Provinsi Sulawesi Utara, sepertinya dari pihak manajemen klub yang ada di 32 klub anggota kami, ini baru manajemen Persma yang berbicara seperti ini. Ya, memperhatikan hal-hal kecil tentang business activity. Tadi disampaikan penjualan merchandise, jersey dan lain-lain. Itu hal-hal yang sebenarnya mendasar dari tata kelola klub yang profesional. Itu mendasar. Apalagi tentang itu karena berkaitan langsung dengan kelangsungan finansial klub. Ya. Banyak orang yang berpikir banyak orang yang tidak terpikirkan malah bahwa hal itu bukan sesuatu yang penting. Ya. Nah, saat ini di RRI saya mendengar langsung dari beliau bahwa kalau manajemen memperhatikan sampai hal-hal seperti ini adalah smart management dan ini patut untuk dijadikan acuan bagi klub-klub yang lain. Keberadaan multimedia klub juga di zaman modernisasi sekarang era digital ini itu memang penting, Pak. Itu memang penting. Dan sepertinya dari 32 klub yang ada, keberadaan bidang media di klub itu kayaknya sekarang baru Persma lagi. Ya. Kami PSSI Sulawesi Utara sudah ada bidang media semenjak tahun lalu yang sudah ada di platform media sosial resmi PSSI Sulawesi Utara. Kami sudah mulai jalankan karena memang itu juga salah satu tuntutan dari PSSI. Ya, bagaimana kita sepak bola jangan hanya berpikir old style terus sementara tuntutan zaman itu sudah berbeda. Nah, jadi ketika saya melihat ada perhatian kecil terhadap semacam merchandise dan ada perhatian untuk mengelola klub melalui media-media sosial, itu berarti penilaian kami saat ini bahwa manajemen Persma memang smart dan siap dan mau dan sepertinya mampu untuk menerobos persepak bola Indonesia di level atas seperti itu. Oke, Bung Fenri, karena kita sudah di penghujung waktu, mungkin sekalian aja closing statement, harapan kepada Persma 1960 ataupun bisa disampaikan juga kepada klub-klub lain untuk bersama dalam momentum kebangkitan sepak bola Sulawesi Utara. Closing statement? Iya. Oke, kebetulan Pak Christian diberikan kesempatan closing statementnya ke kami PSSI. Tetap semangat teman-teman Persma, manajemen Persma, karena ingat Nuh pun dianggap gila. Nabi Nuh pun dianggap gila sebelum tetes air hujan pertama jatuh ke bumi. Tidak ada yang mustahil di sepak bola. Banyak berbicara di luar sana yang kami dengar bahwa mustahil Persma akan ke atas sampai level di Liga 1. Tapi ingat sekali lagi, Nuh pun dianggap gila sampai tetes pertama air hujan turun ke bumi. Oke, itu demikian closing statement dari pihak PSSI yang memberi semangat, kata-kata inspirasi ya Pak, untuk dilanjutkan oleh manajemen. Mungkin Bung Randy bisa menambahkan closing statement atau harapan kebangkitan dari manajemen. Silakan. Closing statement saya, Persma pasti akan bangkit dan bukan cuma akan bangkit,
akan bergerak maju. Ini akan menjadi salah satu semangat baru buat masyarakat di Sulawesi Utara. Harapan kita, doa itu jangan dianggap remeh itu. Doa itu jangan selalu dianggap hanya bicara tentang doa. Tapi doa, harapan dari masyarakat Sulawesi Utara untuk semangat dan doa buat seluruh manajemen Persma itu sangat perlu. Tak hanya juga berbicara finansial, ketika tidak ada doa di situ maka semua akan gagal. Nah, kami berharap dukungan dan doa dari masyarakat Sulawesi Utara. Apalah kami kalau tidak ada dukungan. Jadi ke depan Persma bersama dengan seluruh supporter dan seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Terima kasih. Oke, yang terakhir Bung Christian Yokung, manajer klub Persma 1960 yang juga sekaligus staf khusus Gubernur Olahraga Sulawesi Utara. Closing statementnya. Oke, karena masih ada beberapa menit ini, tersisa saya paling akhir, jadi saya tetap akan presentasikan juga Persma 1960 dikelola manajemen di bawah Presiden Pak Arfani Boki juga yang sangat serius, getol, dan kita menghadirkan Kapten Persija, pemain timnas yang saya harus sampaikan Bapak Ismet Sofyan sebagai CEO Persma 1960. Beliau dari Liga 1 turun ke Liga 4, berarti ini bukan suatu hal yang mustahil. Berarti tetes hujan ini walaupun kecil ini sudah ada. Dan seharusnya kita bisa melihat potensi area ke depan. Kami tidak main-main, bersama Pak Gubernur juga kita akan setidaknya menghidupkan mimpi-mimpi yang lama terkubur. Stadion seluruh gemuruh yang dulu sudah lama tertidur akan menjadi tugas kami bersama-sama induk kami olahraga PSSI dan pasti teman-teman klub sepak bola juga lain dan seluruh supporter, terlebih khusus masyarakat Sulawesi Utara khususnya Kota Manado yang betul-betul menjadi pencinta Persma. Kami mohon doa paling utama. Kami sudah merencanakan, ya kan, biar nanti Tuhan yang menentukan. Oke, terima kasih dan tetap ingat tagline-nya, salam satu komando petarung. Oke. Persma 1960. Mantap. Penonton, pendengar RRI Manado di masa yang berada, usai sudah perbincangan kami dalam acara Sulut Bicara yang bertajuk Persma 1960 Simbol Kebangkitan Sepak Bola Sulawesi Utara. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkesempatan untuk hadir, Bung Christian, Bung Fendri, dan Bung Randy. Terima kasih atas atensinya dan tetap dengan acara-acara selanjutnya dalam Sulut Bicara yang menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat Sulawesi Utara. Terima kasih, salam olahraga. Jaya. Jaya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.